Selamat siang Bu Kitin dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai perusahaan yang telah kami dirikan, yaitu PT Angkasa Jaya. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai perusahaan kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tiara Utami Dendo, yang kedua ada Septian Regar Abriani, yang ketiga ada saya sendiri, Jessica Nova Felicia Tangalayu, yang keempat ada Nikadek Ayu Ana Prastia Dana, dan yang terakhir ada. Pertama kami akan membahas siapa sebenarnya PT Angkasa Jaya ini. PT Angkasa Jaya merupakan perusahaan yang baru saja berdiri pada bulan Oktober tahun 2021. Perusahaan kami ini bergerak di bidang souvenir gelas atau botol dengan konsep yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya. Konsep yang kami angkat yaitu daur ulang. Tujuan kami mengangkat konsep ini yaitu untuk membantu mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan produk yang dapat digunakan kembali atau reusable. Berikut ini adalah laman dari perusahaan kami yaitu PT Angkasa Jaya, di mana alamat perusahaan kami sendiri itu terletak di Jalan Porosadan nomor 45 Talun Lipu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dan akun Instagram kami yaitu @angkasajaya.idn dan alamat email kami angkasajaya@gmail.com. Berikut saya akan membahas mengenai visi dan misi. Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misinya masing-masing. Nah, untuk visi dari PT Angkasa Jaya sendiri ini yaitu membantu Indonesia dalam proses pengurangan penggunaan produk plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk misi dari PT Angkasa Jaya ini terdiri dari dua. Yang pertama, membantu gerakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Berikutnya adalah reuse. Reuse memiliki arti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak semua orang untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Tahap terakhir yaitu recycle, di mana recycle ini memiliki arti mendaur ulang. Tahapan recycle ini paling banyak dilakukan karena mengingatnya sudah banyak sampah yang tersebar di berbagai lokasi. Metode 3R ini merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Dan pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini dapat dilakukan oleh hampir semua orang. Dan misi kedua dari PT Angkasa Jaya ini yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat akan bahayanya plastik bagi bumi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah dan solusi yang dialami oleh PT Angkasa Jaya. Dalam menjalankan perusahaan ini, kami mengalami beberapa masalah, yaitu yang pertama, alat produksi yang terbatas. Kemudian, masalah yang kedua yaitu variasi model desain yang terbatas. Dan masalah yang ketiga adalah kurangnya media promosi. Dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perusahaan kami memberikan solusi, yaitu yang pertama dengan membeli alat untuk membuat produk, kemudian menyediakan berbagai pilihan desain gelas atau botol, dan yang ketiga yaitu melakukan pemasaran produk di platform. Next. Selanjutnya adalah alasan mengapa PT Perusahaan Angkasa Jaya harus berdiri sekarang.
karena semakin hari kebutuhan pengelolaan sampah semakin berkembang. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk menjaga lingkungan dari sampah dengan mengolah kembali sampah-sampah tersebut menjadi barang baru dengan desain yang unik. Selain untuk menjaga lingkungan, dengan adanya produk daur ulang ini, harga yang dikeluarkan untuk membeli barang daur ulang jauh lebih murah. Next. Yang selanjutnya adalah besar pasar yang ditembak oleh PT Angkasa Jaya. Kami menjangkau konsumen dari kalangan usia 16-30 tahun, karena konsumen pada rentan usia 16-30 tahun semakin banyak yang peduli dengan lingkungan dan ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan dan unik. Dari kalangan usia 16-30 tahun ini, kami membaginya lagi ke dalam dua kelompok. Untuk yang pertama, pemasaran kalangan di usia 16-24 tahun sebesar 75%. Dan untuk yang kedua, untuk kalangan usia 25-30 tahun sebesar 25%. Alasan kami menembak pasar lebih besar pada kalangan usia 16-24 tahun adalah karena di kalangan ini tentu saja tren peralatan minum yang terbuat dari besi, kaca, dan bambu disebabkan karena meningkatnya kesadaran anak muda untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kompetisi. Ada dua contoh dari perusahaan, yang pertama Starbucks, yang kedua Stojo. Yang pertama yaitu harga. Starbucks memiliki harga yang mahal. Stojo juga sama, dia memiliki harga yang mahal. Yang kedua variasi. Starbucks memiliki banyak variasi. Sedangkan Stojo juga sama, dia memiliki banyak variasi. Yang ketiga pelayanan. Starbucks memiliki pelayanan yang cepat, Stojo juga memiliki pelayanan yang cepat. Yang terakhir, ukuran. Starbucks memiliki ukuran grande, sedangkan Stojo memiliki ukuran venti. Ini adalah contoh produk dari perusahaan kami. Yang pertama, contoh produk yang selalu tersedia. Yang kedua, contoh produk yang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan. Keunggulan dari produk tersebut yaitu yang pertama, bisa digunakan ulang. Maksud dari digunakan ulang yaitu apabila minuman kita udah habis, kita tinggal isi ulang lagi, nggak perlu ganti gelas atau botol. Yang kedua, gambarnya unik-unik, yaitu zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang lebih memilih keestetikan daripada botol yang polos. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, hemat. Karena kita memiliki botol sendiri, jadi jika kita pergi kemana-mana, kita nggak perlu beli mineral water yang ada botolnya, karena kita udah bawa ini botol sendiri. Produk seperti yang telah dilihat, gambar di atas merupakan produk fisik dari perusahaan kami yang telah dipasarkan. Selain desain produknya yang menarik, produk kami juga sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Perusahaan kami menyediakan layanan mode by order, di mana pesanan akan dibuat berdasarkan permintaan desain dari pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, konsep dari perusahaan atau dari PT Angkasa Jaya yang kami jalankan yaitu membuat souvenir gelas atau botol dengan konsep daur ulang. Mengapa kita membuat produk yang daur ulang? Karena untuk membantu mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan sekitar dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang atau reusable.
Dan program kelanjutan dari perusahaan kami yaitu mengembangkan produk-produk terkini menggunakan bahan daur ulang untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak plastik khususnya di Indonesia. Selanjutnya, untuk memperkenalkan produk-produk kami melakukan berbagai macam promosi yaitu melalui media cetak maupun media digital. Next. Di dalam komposisi perusahaan kami ada beberapa bagian tim. Yang pertama yaitu CEO. CEO di sini bertugas sebagai penanggung jawab atas kinerja dan keberhasilan perusahaan yang dijalankan. Di dalam perusahaan kami yang bertugas sebagai CEO yaitu saya sendiri atau Imadi Rendivayana, dan selanjutnya ada General Manager. General Manager di sini bertugas sebagai pemimpin atau mengatur jalannya operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Dalam perusahaan kami menugaskan Tiara Utamidindo sebagai General Manager. Selanjutnya ada Manajer Produk. Di sini tugas Manajer Produk adalah mengawasi proses dari produksi agar proses produksi berjalan dengan efektif. Di sini di perusahaan kami menunjuk Nikade Ayu Ana sebagai Manajer Produk. Selanjutnya ada Manajer Pemasaran. Manajer pemasaran di sini bertugas untuk menyusun strategi pemasaran produk agar produk yang kami tawarkan tepat sasaran dan dikenal di kalangan konsumen. Di sini di perusahaan kami menunjuk Jessica Nova Felicia sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada manajer keuangan. Di sini tugas dan tanggung jawab manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dengan memberikan nasihat keuangan agar keuangan yang diberikan berjalan dan sesuai dengan kebutuhan. Di sini di perusahaan kami, manajer keuangan ditunjuk yaitu Septian Regar Abrian. Next. Harga dasar produk yang kami tetapkan dalam perusahaan PT Angkasa Jaya. Yang pertama yaitu ada untuk ukuran grande. Untuk ukuran grande kami menetapkan harga sebesar Rp60.000. Di sini dengan harga Rp60.000, konsumen sudah mendapatkan gelas dengan ukuran grande dan motif bebas pilih. Selanjutnya yang kedua adalah ukuran venti. Untuk ukuran venti kami menjual harga dengan yang lebih mahal, yaitu sebesar Rp80.000. Dengan harga Rp80.000, konsumen akan mendapatkan gelas dengan ukuran venti, motif bebas pilih, dan mendapatkan packaging. Berbeda dengan ukuran grande yang tidak mendapatkan packaging. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Berikut ini adalah kurva perkiraan pendapatan perusahaan kami PT Angkasa Jaya selama 5 tahun ke depan. Pada akhir tahun 2021, kami memperoleh pendapatan sebesar 25 juta. Pada tahun 2022, kami memprediksi bahwa tingkat pendapatan perusahaan akan naik menjadi 120 juta. Pada tahun 2023, naik lagi menjadi 345 juta. Pada tahun 2024, naik menjadi 479 juta. Pada tahun 2025, naik menjadi 765 juta. Dan pada tahun kelima, yaitu tahun 2026, kami akan memperoleh pendapatan sebesar 1 miliar rupiah. Next. Perkiraan pendapatan PT Angkasa Jaya. Berdasarkan grafik di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa pendapatan penjualan perusahaan kami akan terus meningkat selama 5 tahun ke depan. Kami meyakini hal itu akan terjadi karena perusahaan kami percaya bahwa setiap tahun orang-orang akan semakin
menyadari betapa pentingnya untuk mengurangi penggunaan produk plastik dan berpindah untuk menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Pada akhir tahun 2021, kami menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta rupiah. Pada tahun kedua hingga 2026, diprediksi perusahaan kami akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar rupiah. Next. Sekian pitch deck dari perusahaan kami. Terima kasih.